Halo semuanya, baik lagi sama Mister di sini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini mengenai penawaran. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai permintaan, definisinya, faktornya, hukum, dan juga fungsi dan juga kurva ya. Nah, sekarang kita giliran ke penawaran. Langsung aja yuk. Oke, agendanya yang pertama kita akan belajar apa sih penawaran itu. Kita akan belajar definisi dari penawaran. Yang kedua, kita akan lihat apa aja faktor yang mempengaruhi dari penawaran ini. Dan yang ketiga, yakni hukum penawaran. Kira-kira bunyinya seperti apa ya? Oke, yang pertama deh kita akan lihat dulu, apa sih penawaran itu? Penawaran itu adalah sejumlah barang atau jasa yang tersedia, yang dapat ditawarkan dari produsen itu kepada konsumen dalam setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, penawaran itu biasanya disebut supply. Nah, di sini Mister mau kasih penekanan bagian penawaran ya. Kalau kemarin kita lihat bahwa permintaan itu dari sisi atau perspektif si konsumen. Nah, sekarang kalau penawaran itu dari perspektif produsen. Nah, di sini warnanya sudah Mister kasih warna biru sian ini. Nah, dari kata kunci ini kalian harusnya bisa paham bahwa konsep penawaran itu adalah konsep yang dilihat dari sisi produsennya gitu, di mana produsen menawarkan barang atau produk yang ia jual, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita sudah paham apa itu definisi dari penawaran, kita lanjutkan faktor apa saja yang bisa mengaruhi penawaran. Nah, yang pertama kita akan mengetahui yakni harga. Kenapa harga bisa mengaruhi penawaran? Ya, di sini harga ada dua jenisnya, yakni harga barang itu sendiri dan juga harga barang lain yang terkait. Kalau harga barang itu sendiri, sama seperti saat kita belajar di permintaan, kalau misalkan harga barangnya itu naik, maka penawarannya itu akan semakin banyak gitu. Dan kalau harga barang lain yang terkait, misalkan sebagai produsen nih, Mister adalah petani. Nah, ketika Mister punya ladang nih, ladangnya ini bisa dibuat untuk menanam kacang tanah ataupun jagung. Nah, melihat situasi pasar di mana permintaan akan jagung itu banyak gitu ya, dan harganya itu mahal gitu. Nah, makanya Mister memilih untuk daripada menanam kacang, lebih baik menanam jagung karena harganya mahal nih gitu. Oke, itu contohnya untuk harga dari barang lain yang terkait gitu. Nah, yang kedua, yakni biaya produksi. Yang ini sudah pasti ya, karena sebagai produsen itu memperhitungkan berapa sih cost atau biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa itu sendiri gitu. Kalau kita lihat gitu, misalkan kalau kita mengurangi biaya produksi, pasti barang dan jasa yang ditawarkan juga itu akan semakin sedikit gitu. Dan sebaliknya, kalau kita menambah biaya produksi, pasti penawaran juga akan semakin tinggi karena produk yang kita hasilkan itu semakin banyak, gitu ya. Yang ketiga, yakni faktor tingkat teknologi. Ini berhubungan dengan proses produksi ya, karena dengan adanya teknologi ini pasti membantu si produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Kalau teknologinya itu semakin canggih dan juga lebih efisien, pasti produk yang akan dihasilkan itu semakin banyak. Dan beberapa perusahaan juga memang lebih memilih menggunakan teknologi ya, khususnya perusahaan-perusahaan besar gitu. Kenapa? Karena kalau teknologi itu biaya perawatannya juga lebih mudah dan nggak perlu gaji karyawan kan, karena teknologi sudah bisa mengerjakannya kayak robotik itu untuk proses produksi makanan itu lebih cepat gitu dan juga pasti higienis. Mungkin contohnya seperti itu ya. Dan dengan teknologi ini pasti akan menaikkan jumlah produksi dan mempengaruhi jumlah penawaran barang dan jasa yang juga meningkat seperti itu. Oke, faktor yang selanjutnya yang keempat yakni jumlah produsen gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa produsen itu akan melihat juga produsen-produsen lain yang mungkin produk yang dihasilkan itu jenis gitu. Jadi semakin banyak produsen itu pasti barang yang ditawarkan itu juga semakin banyak gitu. Kayak misalkan deh, contohnya misalkan produsen es krim gitu, melihat di pasar itu penjualannya itu sedikit karena permintaannya sedikit gitu, dan produsen es krim ini juga sedikit gitu. Makin lama
makin menghilang karena permintaannya itu nggak ada gitu, dan akhirnya mempengaruhi Mister sebagai produsen es krim itu, dan akhirnya ya bisa aja tutup gitu, ikut-ikut sama produsen yang lain karena es krimnya nggak laku kayak gitu. Oke, di sini ada 4 faktor ya. Kita masuk ke faktor yang selanjutnya. Faktor yang selanjutnya yakni kebijakan pemerintah. Hal ini berhubungan dengan pajak dan juga subsidi. Sebagai produsen kita memiliki perusahaan. Ketika pemerintah itu menetapkan pajak itu naik, maka kemungkinan besar barang yang dihasilkan akan cenderung menurun gitu, karena pajak yang ditetapkan oleh pemerintah itu tinggi gitu. Jadi dari produsen akan mengurangi jumlah produksinya dan berakibat pada penawaran yang rendah juga gitu. Sebaliknya, jika dengan adanya subsidi dari pemerintah, maka bisa jadi produksi dari barang dan jasa itu akan meningkat, karena kan subsidi pemerintah ini akan menambah biaya produksi kita gitu. Jadi pemerintah memberikan uang gitu kepada produsen-produsen, bahkan UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya, sehingga hasil produksinya juga akan meningkat dan penawaran juga pasti meningkat. Itu. Oke, untuk faktor yang selanjutnya yakni faktor alam. Kalau kemarin kita belajar di permintaan, faktor alam ini berpengaruh juga ya. Memang hal ini adalah salah satu faktor yang pasti mencakup dan mengaruhi semua aspek dalam kehidupan. Salah satunya dalam kegiatan perekonomian, di mana misalnya cuaca, iklim, dan bencana alam ini akan mengaruhi dari proses produksi mungkin ya. Misalkan deh, Mister itu adalah seorang petani. Ketika cuaca tahunan ini atau iklim tahunan ini nggak menentu, dan akhirnya waktunya musim tanam tapi malah kemarau, dan itu akan menyebabkan produksi dari apa yang hasil panen Mister lakukan itu nggak ada gitu, atau menurun deh hasilnya gitu, karena itu disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca gitu. Jadi faktor alam ini tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi, dan pasti berpengaruh juga dalam proses produksi, dan akhirnya penawaran pun rendah begitu. Dan yang terakhir yakni faktor prediksi produsen. Hal ini biasanya produsen itu kan membuat grafik gitu ya, grafik bagaimana mereka memproduksi barang dan jasanya itu setiap tahunnya, dan mungkin suatu saat dia akan prediksi, misalkan produsen beras gitu, memprediksi kalau bulan depan tuh kemungkinan akan terjadi kenaikan beras, karena mungkin semakin hari dilihat ditebak-tebak itu kayak beras itu semakin langka karena tadi berhubungan dengan faktor alam seperti itu. Jadi kemungkinan besar produsen itu akan menahan dari jumlah beras yang sekarang ini ditawarkan, dan pada bulan depan akan menawarkan lebih banyak dengan harga yang pasti mahal juga gitu. Oleh karena itu keuntungannya kan semakin besar. Itu seperti semacam taktik dari si produsennya, seperti itu. Oke, sampai di sini. Dari ketujuh faktor ini semoga kalian paham ya. Nanti kalau nggak paham bisa kita diskusikan saat kelas minggu depan. Oke, dan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah hukum penawaran. Kalau hukum permintaan kita lihat konsep dari sisi si konsumen, sekarang hukum permintaan pasti kita akan lihatnya dari sisi produsennya, di mana berbunyi ketika harga suatu barang dan jasa ini meningkat, di mana konsep ceteris paribus berlaku, yaitu faktor-faktor lain yang dianggap itu tidak ada perubahan, maka jumlah penawaran barang tersebut juga akan meningkat atau berbanding lurus atau positif gitu. Nanti kita akan belajar lihat kurvanya itu akan sama-sama. Artinya gini, ketika harganya itu semakin tinggi, maka penawaran yang akan dilakukan oleh produsen ini semakin tinggi juga, karena kan melihat bahwa akan ada keuntungan yang besar nih gitu kalau harganya semakin tinggi gitu. Jadi seperti itu, konsep dari si produsen akan mencari laba sebanyak-banyaknya, lihat dari harga barang yang semakin tinggi. Gitu ya, hukum penawaran. Jadi silahkan kalian pelajari lebih lanjut mengenai konsep dari penawaran ini. Semoga kalian semakin terbukakan pemikirannya dan bisa membedakan antara permintaan yang mana dan juga penawaran yang mana. Konsep-konsep pentingnya harus kalian ingat. Oke, sampai di sini aja pembelajaran kita mengenai penawaran, dan Mister mau ingatkan kalau minggu depan kalian itu akan melakukan formatif untuk materi permintaan. Jadi kalian juga sambil belajar materi permintaan,
supaya nanti formatifnya bisa dilakukan dengan baik dan hasilnya juga bagus. Oke, semangat selalu, stay safe and healthy, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.